Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pertumbuhan ekonomi diprediksi kembali ke jalur positif pada kuartal keempat tahun 2020 oleh Bank Indonesia. Jika ramalan BI terbukti, maka Indonesia bisa keluar dari zona resesi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan pihaknya meyakini ekonomi Indonesia akan terus membaik setelah 2 kuartal mengalami kontraksi atau masuk zona resesi ekonomi. Melihat pemulihan pertumbuhan secara kuartalan yang telah positif, Gubernur Bank Indonesia pun yakin peluang pemulihan di kuartal keempat semakin membaik. Bank Indonesia menilai perbaikan ekonomi akan didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat, ekspor yang mencatat surplus semakin membaik, dan investasi. Selain itu, stabilitas sistem keuangan juga terjaga, bahkan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat. Insya Allah pertumbuhan ekonomi akan mulai positif di triwulan 4 2020 dan akan meningkat menjadi 5% pada tahun 2021 dan terus naik ke sekitar 6% pada kurun waktu 5 tahun mendatang. Didukung oleh perbaikan konsumsi, ekspor, maupun juga investasi. Peri memastikan Bank Indonesia bersama pemerintah serta otoritas jasa keuangan dan LPS akan terus berkoordinasi untuk menjaga ekonomi bergerak positif. Menurutnya, berbagai program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga sudah mulai membantu ekonomi bergerak positif. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pagi hari ini yang sangat-sangat menarik mengenai mengulik keuntungan investasi di balik resesi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Reza Sadat Syahmeini. Beliau adalah Head of Representative Office Jawa Barat Indonesia Stock Exchange. Selamat pagi, Pak Reza. Pagi. Apa kabar, Pak Reza? Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Berikutnya ada Bapak Antonius W. Sumarlin. Beliau adalah dosen bisnis ekonomi Universitas Prasetya Mulia dan pemerhati investasi. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya, Pak Anton. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat selalu. Baik. Jika kita kemudian melihat apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia, ada optimisme tersendiri lah bahwa Indonesia akan keluar dari zona resesi. Sebelum saya ke daftar pertanyaan yang sudah saya siapkan, saya ingin minta pendapat dari Bapak-Bapak mengenai optimisme Bank Indonesia sendiri. Saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, menurut Anda optimisme ini apakah kemudian didukung oleh indikator-indikator yang mensupport Indonesia untuk bisa keluar dari zona resesi di kuartal 4? Ya, kalau saya lihat ini optimisme yang luar biasa ya. Kalau di kuartal 4 ini kita lihat juga indeks kita menunjukkan juga angka yang positif ya. Saat ini indeks kita sudah di posisi 5.620 ya, sudah mengalami kenaikan dan kan saham kalau kita lihat selama minggu berturut-turut mengalami kenaikan yang cukup baik ya. Transaksi selama 1 minggu kemarin itu transaksi harian misalnya sudah 12,2 triliun harinya, 2 minggu terus berada di posisi 12 triliun per hari dan ini meningkat dibanding rata-rata transaksi harian ini yang sekitar 8,16 triliun. Tentu ini menyikapi dari optimisme dari pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi kita di kuartal 4. Dan kita berharap juga nantinya di tahun 2021 juga ekonomi kita juga akan kembali tumbuh ya. Baik, saya mintakan pendapatnya ke Pak Anton. Pak Anton, menurut Anda seperti apa terkait dengan optimisme Bank Indonesia bahwa Indonesia keluar dari zona resesi di kuartal 4 tahun ini? Kalau saya melihat dari angka sih memang dari kuartal 2 year to year ya, tadinya performance ekonominya minus 5,32, di kuartal 3 minus 3,49. Kalau saya melihat kuartal 4 akan lebih membaik, tapi apakah itu keluar dari resesi? Kalau secara nasional optimisme itu harus tetap dipegang. Tapi kan banyak faktor kalau kita bicara ekonomi ya, karena ada 3 pasar yang kita bicara di situ, yaitu ada pasar kapital, pasar barang dan jasa,
dan pasar tenaga kerja. Ya, jadi kalau kita mau definisikan optimisme, mudah-mudahan harapan saya adalah Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ini kan yang masih mengganjal di pasar tenaga kerja. Kalau ini di turunan PP peraturan pemerintahnya jalan, bisa diterima, saya rasa kita lebih cepat keluarnya dari resesi. Baik. Itu saja. Baik, Pak Anton, melanjutkan apa yang kemudian Anda sampaikan, tentu saja mengenai topik kita hari ini. Sejauh mana sebetulnya resesi ini dapat menjadi sebuah momentum untuk masuk, untuk berinvestasi? Oke, berarti kalau kita bicara dalam pasar kapital, ya momentum itu kan sebenarnya dari kalau kita lihat daripada teori fisika itu kan sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, saya memperhatikan ini jenis massanya, kepadatannya, yaitu savings. Ya, dari data per kuartal 2, kita lihat number of account di saving tabungan di perbankan, itu jumlahnya 289 juta meningkat menjadi 318 juta. Terus tabungan masyarakat yang di atas 5 miliar, itu naik 2 kali lipat menjadi 373 triliun. Ya, dan dari sisi perusahaan juga, giro naik 12,1%. Artinya apa? Saving ini building up, meningkat. Nah, ini momentum. Kalau kita ambil prinsip marketing, AIDA, awareness, interest, desire, dan action, di pasar kapital selama ini edukasi kita berikan di sisi awareness. Tiba-tiba saving tinggi. Nah, peminatannya ada interest. Jadi ini momentum untuk mengedukasi para orang yang memiliki saving ini untuk meningkatkan desire-nya masuk ke pasar kapital. Ini momentum sebenarnya. Baik, bagaimana sebetulnya dari sudut pandang pasar modal mengenai tren investasi saat masuk resesi? Saya nanti akan bahas dan juga tanyakan ini kepada Pak Reza. Tapi usaha jeda berikut ini, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.